Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selamat datang di acara Graduation Ceremony dan Roundtable Session Human Capital Business Leaders Program atau bisa disingkat dengan HCBLP oleh Unpad edX. Bapak Mario Nicholas. Terima kasih sudah mempercayakan Unpad edX sebagai penyelenggara dari program Human Capital Business Leadership Program. Semoga apa yang sudah dipelajari sejauh ini bisa dipraktekkan di tempat kerja masing-masing, bukan hanya kepada perusahaan tapi juga pengembangan development secara pribadi. Bapak Audi Rumban Toruan, SNSMAK. Kami berpikir bagaimana organisasi menjadi kompetitif melalui pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang lebih baik. Nah, bisnis bergerak cepat. Tapi the real problem, pengelolaannya itu sudah baik atau enggak. Karena bisnis itu ujungnya pasti profitability. Tapi kalau kita bicara manusia, ya kan, kita bicara orang yang membawa bisnis itu. Kita bicara bagaimana kita mengangkat sukses bisnis itu, organisasi bersama-sama. Bapak Dr. Insinyur Arif Yahya, MSc. Kalau kamu ditunjuk jadi menteri, jadi CEO, ingin melakukan lompatan besar, maka sentuhlah hal-hal yang strategis. Seperti teori bandulan, ada level strategis, level taktikal, level operasional. Kalau seseorang bergerak di level operasional, dia bergerak 1 meter, maka bandulan ini akan bergerak 1 meter. Naik nih ke level VP, SVP, dia bergerak 1 meter. Sama nih Pak, tapi dia di level taktis, maka di bawah dirasakan 10 meter, tidak 1 meter. Kalau kita di puncak, di level strategis, bergerak 1 meter, di bawah akan dirasakan 100 meter. Nah itulah hipotesis saya dan itulah yang saya lakukan kalau saya memimpin. Saya pasti menyentuh 3 hal ini: regulasi, teknologi, dan SDM. Bapak Audi Supriyanto dari Bank Asia, silakan Bapak. Masing-masing generasi itu dengan latar belakang masing-masing pasti punya tingkat kepemimpinan sendiri-sendiri. Kalau kita dulu baby boomers itu mungkin tipikalnya adalah hierarkikal, terus kemudian kalau Gen X itu tipikalnya mungkin autonomous, terus kemudian Gen Y itu tipikalnya partisipatif, dan Gen Z nanti mungkin tipikalnya servant leadership. Peran leader itu sangat penting dalam mengelola aset yang sedemikian besar. Kalau tidak, itu proyeksi yang tadi harusnya bisa mencapai 2000 triliun malah mungkin tidak tercapai atau bahkan malah menyusut. Action plan-nya apa untuk mendukung inisiatif tadi? Yang pertama pasti kita harus mereview kompetensi leadership kita yang existing. Caranya adalah mau nggak mau kita harus mendengarkan suara dari teman-teman di bawah juga. Kita harus survei, kita segera bekerja, dan survei aja kadang-kadang bisa misleading, jadi makanya kita combine dengan FGD. FGD kan kelompok leader dan anggota tim. Nah itu nanti dari itu akan ketahuan sebetulnya leader merasakan apa terhadap anggota timnya merasakan apa terhadap leadernya. Pada sesi ini kami akan memberikan penghargaan kepada 13 peserta HCBLP Batch 1. Kategori Best Final Assignment. Jadi kategori ini diberikan kepada pemilih atau hari ini seperti jadi gestar ya Pak ya. Award Best Performance jatuh kepada Bapak Syamil Huda dari Jakarta. Award Best Student jatuh kepada Bapak Mustafa. Banyak hal yang bisa kami dapatkan dengan mentor-mentor dan narasumber-narasumber yang tentunya sangat bagus. Mentor-mentor yang cukup kompeten dan berasal dari latar belakang yang cukup beragam sehingga menambah ilmu pengetahuan kita sebagai peserta dan dapat dipergunakan untuk aplikasi di perusahaan. Thank you banget Unpad edX
Ini tanda kelulusan saya dan senang banget ini dapat juara the best final assignment. Thank you. HCP UPP 1